Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safitri dengan NIM 223 0124 akan mempresentasikan pengembangan soal HATS yang sudah saya buat. Nah, sebelum ke pengembangan soal HATS, kita harus tahu apa itu HATS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, di sini ada dua definisi menurut para ahli. Yang pertama dari Taufikur Rahman pada tahun 2023 mendefinisikan HOT sebagai kemampuan untuk menerapkan keterampilan kognitif tingkat lanjut dalam menghadapi tantangan baru. Keterampilan kognitif tersebut mencakup aktivitas seperti menganalisis konsep, membuat kesimpulan, membangun pemahaman, dan kemampuan problem solving. Kemudian, menurut Kemendikbud pada tahun 2017, HOT merupakan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restart, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Kemudian, Bloom itu mengelompokkan taksonomi berpikir ke dalam dua kategori utama, yaitu LOTS atau Lower Order Thinking Skills atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada taksonomi Bloom eh, yang terdiri dari 6 tingkatan, C1 sampai C6. Keterangannya bisa dibaca di sampingnya. Nah, soal-soal HUTS itu umumnya dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir dalam ranah C4 sampai C6. Jadi dalam ranah analisis, evaluasi, dan kreasi. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa HOTS atau Higher Order Thinking Skills adalah kemampuan berpikir tingkat lanjut yang tidak hanya sebatas mengingat atau menyampaikan kembali informasi, tapi mencakup kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta untuk menyelesaikan masalah baru secara kritis dan kreatif. Kemudian kembali ke pengembangan soal HOTS. Nah, pengembangan soal HOTS itu bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Nah, untuk sekarang, saya itu melakukan pengembangan soal HOTS berbasis konteks dan prosedur penyelesaian masalah. Di sini ada 4 cara atau 4 jenis. Ada equivalent, similar, isomorphic, dan adaptive. Jadi ketika kita punya soal rutin, itu bisa kita kembangkan menjadi 4 jenis soal yang sudah ada tersebut. Nah, untuk equivalent itu nanti pastikan konteks dan prosedurnya itu sama dengan soal rutin yang sudah dibuat. Untuk similar, itu konteksnya sama, prosedurnya berbeda. Untuk isomorphic, konteks berbeda, prosedur sama. Untuk unrelated, konteks dan prosedur berbeda. Namun, untuk soal unrelated ini, berbedanya itu tidak yang signifikan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada contoh yang saya buat. Untuk soal rutinnya, rata-rata berat badan dari 8 siswa adalah 50 kg, kemudian seorang siswa baru bergabung dan rata-rata berat badan menjadi 51 kg. Berapa berat badan siswa tersebut? Nah, dari soal rutin ini kita akan kembangkan menjadi 4 jenis soal. Nah, di sini bisa dilihat ada story context dan ada solution procedure. Jadi nanti ketika kita kembangkan menjadi soal yang equivalent itu story konteksnya sama dan solution procedure-nya juga sama. Di sini uh, konteksnya kan tinggi badan. Walaupun bukan berat badan, tetapi ini masih dikategorikan memiliki konteks yang sama. Nah, untuk solution procedure-nya nanti akan sama uh, karena memiliki karakteristik yang sama. Nah, kemudian untuk soal yang similar itu story konteksnya sama, tapi solution prosedurnya berbeda. Di sini sama-sama konteksnya tentang berat badan, namun prosedurnya akan berbeda karena untuk yang soal rutin itu kita sudah diberikan informasi bahwa rata-ratanya itu 50 kg. Nah, sedangkan yang di soal similar itu kita harus mencari terlebih dahulu berapa rata-rata dari berat badan sebagai siswa dari data yang sudah ada gitu. Nah, kemudian untuk yang soal isomorphic itu story konteksnya berbeda, tapi solution prosedurnya itu sama. Nah, di sini kan story konteksnya itu tentang nilai ujian. Itu sudah berbeda dari soal rutinnya yang tentang berat badan. Tapi untuk solution prosedurnya sama karena karakteristik soalnya pun sama. Nah, yang terakhir untuk unrelated itu story dan
teori konteks dan prosedurnya itu berbeda. Nah, di sini tentang performa karyawan dan karakteristik soalnya juga berbeda, sehingga penyelesaiannya pun nanti akan berbeda. Nah, kenapa soal-soal tersebut merupakan soal hard itu karena soal tersebut itu menuntut siswa untuk mengintegrasikan dua konsep sekaligus, yaitu konsep rata-rata dan pemahaman dampak penambahan satu atau lebih data terhadap total keseluruhan. Jadi siswa perlu menyusun strategi penyelesaian berdasarkan perubahan rata-rata, tidak hanya mengingat atau menerapkan rumus saja. Kemudian untuk kesimpulannya, agar kemampuan berpikir siswa dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi atau HOTS, strategi pembelajaran yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan variasi soal yang tidak hanya berfokus pada satu konteks atau prosedur, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Nah, guru itu bisa menggunakan pendekatan yang mengubah konteks cerita atau prosedur penyelesaian soal, sehingga siswa terbiasa menerapkan konsep dalam situasi yang berbeda dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang lebih kompleks juga. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.